Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafifah Zahra Kinanti dengan NIM 2104215 dari jurusan Teknik Logistik kelas A. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UTS PAI yang diberikan oleh Bapak Cucu Surahman. Pertama-tama, saya akan membacakan surat Al-Fatihah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang saya akan mulai menjawab pertanyaan yang pertama. Agama berasal dari bahasa Sanskerta untuk menunjuk pada sistem kepercayaan dalam tradisi agama Hindu ataupun agama Buddha. Secara etimologis, kata agama menurut beberapa teori berasal dari kata gam yang artinya pergi, sebagaimana kata gaan dari bahasa Belanda dan go dari bahasa Inggris. Setelah mendapatkan awalan dan akhiran A, pengertiannya langsung berubah menjadi jalan. Tapi ada juga yang mengartikan kata A artinya tidak dan gama artinya kacau, sehingga maksud dari agama ini yaitu tidak kacau. Adapun istilah agama religion yang berasal dari bahasa Inggris yang merupakan awalnya berasal dari bahasa Latin yaitu religare yang artinya mengikat kembali dan sering kita kenal dengan sebutan religi. Terakhir menurut bahasa Arab dengan kata adin yang dalam Al-Quran digunakan untuk menyebut semua jenis agama dan kepercayaan Tuhan. Sekarang definisi agama yang terkenal di kalangan ulama Islam. Yang pertama, menurut Ar-Raghib Al-Asfahani, agama adalah nama bagi apa yang telah disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hambanya melalui para nabi agar mereka bisa mencapai kedekatan dengan Allah. Yang kedua, menurut Muhammad Abdullah Daras, bahwa agama adalah undang-undang ketuhanan yang berfungsi untuk menuntut orang-orang yang berakal sehat untuk memilih kebaikan di dunia dan keberuntungan di akhirat. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Islam dalam bahasa Arab merupakan masdar dari kata aslama yuslimu islaman yang artinya taat, tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah. Lalu pada hadis riwayat Muslim disebutkan Islam adalah engkau bersyahadat bahwasannya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, dan menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan melaksanakan haji ke Baitullah jika engkau mampu melaksanakannya. Adapun pengertian Islam menurut Umar bin Khattab, ia berkata, Islam adalah agama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Agama Islam meliputi akidah, syariat, dan akhlak. Cara memahami agama Islam yang efektif menurut saya yaitu dengan memahami Islam dari terjemahan sumber pokok, lalu menggunakan metode tafsir ijmail dan tafsir maudhu'i. Kenapa saya memilih itu? Karena yang pertama, bila kita memahami Islam dari terjemahannya,
itu akan lebih mudah dipahami secara bahasa yang digunakan seperti bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Saya memilih dua metode tafsir karena yang pertama, tafsir ijmail. Metode ini berusaha menafsirkan Al-Quran secara global yang penjelasannya singkat dan dengan bahasa yang mudah dipahami. Kedua, tafsir maudhui. Metode ini berusaha memahami dengan cara mengaitkan masalah yang terjadi dan menghubungkannya dengan ayat pada Al-Quran. Dengan seperti ini, saya dapat mengerti dan memahami Islam dengan lebih baik. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Al-Quran umumnya sering diartikan sebagai bacaan atau tilawah, yaitu bacaan yang dilantunkan. Hanya saja secara terminologis, Al-Quran merupakan wahyu ilahi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril yang telah disampaikan kepada kita umatnya dengan jalan mutawatir. Lalu ada pokok-pokok isi kandungan Al-Quran yang meliputi akidah, yang artinya sistem keyakinan. Lalu ada ibadah, yang artinya menghamba atau mengabdi. Muamalah, yaitu tata cara hubungan antara manusia. Lalu ada akhlak yang merupakan pola perilaku manusia. Lalu hukum, kisah umat-umat terdahulu, dasar-dasar ilmu pengetahuan. Lalu, cara yang biasa saya lakukan untuk berinteraksi dengan Al-Quran yaitu dengan membiasakan membaca Al-Quran setelah melaksanakan sholat wajib, seperti setelah sholat subuh dan sholat isya. Itu hal yang biasa saya lakukan untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Lalu, pertanyaan yang terakhir. Iman. Awalnya, kata iman dipakai oleh orang Arab yang berarti al-tasdik. Dan bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, iman berarti pengakuan, kepercayaan terhadap sesuatu, ataupun ketetapan hati. Seorang yang membenarkan dengan hati atau qaulul qalbi, kemudian hatinya tunduk dan patuh atau amalul qalbi, kemudian lisannya mengucapkan dua kalimat syahadat atau disebut qaulul lisan, dan anggota badannya melaksanakan perintah Allah, maka orang ini disebut mukmin. Iman merupakan dasar pondasi, pendorong, energi, motivasi untuk melakukan sebuah tindakan amal. Iman juga mampu membentengi diri dari penyesalan dan putus asa bila ada kegagalan. Dan juga iman dapat membuat seseorang merasa tenang dan aman. Iman dapat bertambah dengan amal soleh dan berkurang dengan kemaksiatan. Nah, dari sini cara yang biasa saya lakukan untuk meningkatkan iman yaitu seperti dengan membaca, mendengarkan, dan memahami Al-Quran lebih dalam lagi. Juga ada melakukan ibadah wajib dan juga ibadah sunnah. Lalu ada kegiatan mentadaburi alam semesta. Nah, hal ini itu unik. Hal ini termasuk hal yang sering saya lakukan tanpa sadar karena takjub dengan segala ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan mempelajari kebesaran Allah dan segala isinya, maka keyakinan dan ketakwaan kita kepada Allah juga akan semakin meningkat. Dan adapun melakukan amal soleh yang sederhana, seperti kita tetap menjaga kebersihan diri maupun kebersihan lingkungan sekitar kita. Ya, mungkin hanya sekian jawaban yang bisa saya sampaikan. Maaf bila ada kurang-kurang dan salah-salah kata saat penyampaian. Karena saya hanyalah seorang manusia di mana tempatnya salah dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Semoga video ini ada manfaatnya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.